Untuk teknis pengerjaan kemudian nanti kita masih di poin pertama. Tidak dibahas kan ada kita rapat intern ya. Iya, Pak PU. Yang punya ide ya. Ini belum kita anggaran dari mana yang punya ide itu dengan orang-orang yang dilibatkan itu seperti itu. Kita akan menentukan setelah menentukan lokasi, estimasi anggarannya, kita akan susun RAB-nya. Betul. Pak, ada RAB kan? Ya, ada RAB di sana. Betul. Apa yang akan kita butuhkan itu sekian sehingga dia fit dia hasilnya itu sesuai dengan anggaran yang akan diperhatikan. Mantap. Kita menghabiskan 10 miliar, tahu-tahu cuma 99 miliar. Mana begitu? Saya pakai video ya. Kemudian yang kedua, masuk ke poin 2. Oh ya. Sudah ditulis di sini Pak? Sudah. Ya, untuk anggaran tentunya tidak harus memang ada program-program yang dari pemerintah ya. Kita mengharapkan dari pemerintah, tetapi tentunya itu bisa saja muncul dari ide-ide ya, ide-ide dan kebutuhan di masyarakat itu sendiri. Betul Pak. Nah, akhirnya apa? Kita mengusulkan sebuah program tidak harus menunggu dari pemerintah. Nah, bagaimana solusi anggarannya? Nah, tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok yang lain tadi adalah tentu salah satunya adalah dengan pengajuan proposal. Tetapi apa kendalanya? Butuh waktu ya lama. Kalau bisa ACC birokrasi terlalu panjang. Gitu. Kalau kita tidak punya orang dekat, nanti kalau saya bupati tadi mengusulkan besok keluar Pak. Iya, betul. Betul Pak? Betul. Jadi sumber anggarannya tentunya banyak. Dari beberapa NGO kita bisa hubungi pemerintah desa, kemudian beberapa SKPD yang memang punya program untuk itu bisa kita hubungi. Nah, lanjut setelah kita memperoleh anggaran itu, artinya anggaran yang kita perlukan itu tidak seharusnya kita harus mendapatkan 100% dulu ya. Yang penting perencanaan sudah ada, RAB-nya sudah ada, tetapi tidak harus Sudah masuk anggaran ke itu 100% Bapak, kita sebentar, Bang. dapatkan, baru kemudian kita memulai. Sudah masuk ke nomor berapa tadi, Pak? Nomor 7. Duh, masa kayak sudah enggak urutan tadi sudah untuk jangan ketuk-ketuk, Pak. Ya, kita masih di Ya. kedua anggaran tadi ya. Tapi bisa juga dari NGO, pemerintah desa atau pemerintah daerah, aspirasi ataupun dengan swadaya masyarakat itu. Berarti jangan ketuk nomor 3 Pak. Ya, nomor 3 kita tidak harus mendapatkan anggaran itu 100%. Oh ya, betul. Karena kalau itu terlalu lama kan. Nah, jadi di sini ada gambar tanpa atap. Kita loncat ya, nomor 4. Kayaknya ini tugas Taiwan. Ini ada gambar tanpa atap, yang artinya ini baru penyelesaiannya 50%. Kenapa 50%? Masih bontong. Ya, tapi sudah bisa digunakan. Itu sudah bisa digunakan, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi apa? Karena kendala 100% anggaran kita belum dapatkan. Tetapi sambil jalan, setelah kita mendapat asupan dana berikutnya, sampai dengan anggaran 100% kita dapat, kita bisa finishing dia. Kita bisa tambahkan level, bisa kita buatkan taman biar lebih indah, bisa untuk taman selfie kan seperti itu. Jadi menarik, bukan cuma menunjuk buang air, untuk kami ngengkeng. Jadi gambar yang ini ya, mulai dengan penggalian pondasi yang dikerjakan teknisnya bisa saja kita gotong royong. Maaf ini saya secara umum ya, bukan kami merencanakan sesuatu kami yang mulai, tapi ini global secara umum ya. Setiap orang ya, setiap lembaga bisa saja mengerjakan seperti itu. Teknis gotong royong
atau mungkin gotong royong yang diupahkan seperti padat karya. Kalau itu memang dari program pemerintah desa. Tapi kalau inisiatif sendiri, ya cari dulur, ya itu ada diserahkan ke pihak ketiga. Kemudian pemasangan di sini kalau kami melihat ada pemasangan batu bata. Ini kan teknis, termasuk teknis pengerjaannya ya, dengan aturan-aturan yang sudah direncanakan di perencanaan tadi. Bagaimana supaya sebuah bangunan itu sesuai dengan spek, ya. Tidak melulu kemudian baru dipasang berapa meter, berapa senti, besok begitu disentuh hancur seperti itu. Kami melihat seperti itu. Jadi harus sesuai dengan spek sehingga sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Yang ini sudah saya tadi ya sudah basis 50%, tetapi sudah bisa digunakan. Ini adalah sebuah kelanjutan dari proses 50% itu. Ketika macet, kita membutuhkan dana 100% tapi belum bisa tercover semuanya. Kita hanya mampu mengerjakan sampai di sini. Tapi sambil jalan kita menunggu asupan dana lagi. Sehingga kita bisa menyambung pengerjaannya, mulai membuatkan atap. Untuk yang terakhir, sebentar saya nafas dulu. Dapat ya. Untuk yang terakhir kita lihat gambar yang sudah bagus ya, sudah finishing, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tinggal sekarang pemeliharaan kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak melulu juga sebuah bangunan yang labelnya WC umum, tetapi bagaimana bisa dimanfaatkan untuk digunakan sebagai area area rekreasi, mungkin kita nanti dibuatkan taman, selfie kan lumayan loh. Kalau WC umum kalau WC umum itu kita buang air siksa gitu loh, bisa 3.000 ya. Tapi kalau selfie satu kali itu 5.000. Iya banyak lagi yang itu ya. Ya itu 5.000 ya. Jadi mohon maaf mungkin terlalu panjang. Kalau ada kritikan, kreasi kalau ada kritikan saya tidak menerima ini. Dari awal saya serahkan kertas. Tinggal saya tempel. Ya, tinggal saya tempel. Kritikan dan masukan kan tinggal menambah. Ya, saya tidak bisa menjawab yang lain masalahnya. Nah itu. Jadi sekian dari saya. Kalau ada yang kurang silakan ditambahkan. Kalau ada yang kelebihan dipotong. Ya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tanggapi. Mantap. Lebih jelas. Sudah jelas. Sedikit saya. Oh, itu sangat baik, Pak. Kami ini OPJ ya. Kalau di RTP itu OPJ, Operapan Java ya. Kami dulu di LPA itu OPJ. Terima kasih Pak Wakal. Operapan Java. Di sini saya kredit sedikit mungkin. Dari semua gambar ini sangat bagus. Mungkin saya kritisi mungkin Pak Ketua itu lama berdiri, jadi silakan dulu aja. Terima kasih. Saya mau kritisi. Kalau bicara dari kelompok 1, 2, dan 3, mungkin kelompok 3 ini merupakan kelompok yang paling runut perencanaannya menurut saya. Kenapa bisa begitu? Karena ilmu-ilmu yang kurang di kelompok 1 dan 2 itu akan disimpulkan dan ditambahkan di kelompok 3 yang pertama. Berarti yang 1, 2 Masih kurang. Ya, berarti bawa apa? Bawa bakul ke rumah. Nah, cuman di sini walaupun demikian kelompok 3 ini belum sempurna. Mengapa? Karena seharusnya ada latar belakang dulu mengapa dia bangun WC umum. Ya. Itu yang nggak diungkapkan tadi. Itu kurangnya. Terus yang kedua, mungkin tidak jauh persis dari pertanyaan Bang Yuan. Seandainya terjadi bencana atau sebagainya, tentunya walaupun sudah masukin program pasti akan berhenti di tengah jalan. Nah, itu solusi dari kelompok 3 itu bagaimana? Seperti itu. Dan yang ketiga yang saya kritisi itu, yang ketiga itu, kok bisa WC itu dijadikan sebagai tempat rekreasi ya? Itu mungkin sejarah pertama kali mungkin itu WC kelas bintang 7 mungkin itu ya, hotel bintang 7.
Yang saya tahu kalau WC umum itu mungkin itu semua gratis karena namanya aja WC umum. Iya. Walaupun kita kencing sembarangan pasti nggak bayar. Terus ini ada Uangnya satu banyak, ide Pak. dijadikan WC untuk Yang lain ada ya? Nggak ada. Itu sekitar 3 pertanyaan. Ya mungkin itu dulu. Lumayan banyak ini. Dari awal saya menyampaikan bahwa ini adalah sebuah perencanaan ya. Lepas dari sebuah peristiwa atau bencana, nah, atau program-program yang lain dari desa. Tetapi kita belajar menyusun sebuah rencana seperti itu ini ya. Ini yang kita ya, jadi intinya adalah misalkan sekarang kita dari Sipan ya, dalam keadaan sekarang kita ingin membuat apa tanpa apa ya, tanpa perencanaan apa-apa, kemudian kita bisa tiba-tiba saja turun, kami mau bangun ini kan bisa jadi prari rebak nanti ya, itu bangun kita. Nah, tadi pertanyaan pertama, kenapa harus membuat WC dengan tidak mengkondisikan melihat kondisi masyarakat itu sendiri, itu kan kami tidak berbicara